Gokil bray, China emang gak ada obatnya kalau urusan inovasi. Sekarang China lagi masif banget trending di sana pakai panel surya fleksibel yang bisa langsung ditempel di atap-atap pabrik. Karena bobotnya yang bener-bener lightweight atau ringan banget, panel-panel ini bisa diantar langsung pakai drone. Kebayang nggak tuh, nggak perlu ribet lagi pakai truk, bayar kuli buat angkut manual, ngelas buat rangka. Tuh lihat, lagi diantar pakai drone. Gampang banget nganternya. Terus bisa fleksibel, ngikutin bentuk atap kamu. Jadi kamu nggak perlu bikin lagi rangka untuk panel surya lagi. China juga lagi gencar-gencarnya untuk urusan clean energi atau energi bersih terbarukan. Mereka kayak hidup lagi di tahun 2040 aja nih. Yang lain masih loading, masih nyangkut di mana-mana. Teknologi China udah se-fleksibel itu, beneran fleksibel ya tuh, lagi dilipet, diinjek-injek masih aman. Dan harga produksinya sekarang makin murah, guys. Si Donald Bebek akan nentuin jadi tidaknya Mama Rika sama si Rewel nyerang militer skala besar ke Iran dalam 24 jam ini. Si Rewel juga lagi standby karena ngerasa perang tuh udah di depan mata. Mama Rika sama si Rewel gelar persiapan militer terbesar semenjak April kemarin. Jadi 5.000 marinir aktif dan 2.000 pasukan terjun payung udah siaga untuk diterjunkan ke Iran. Mereka standby di negara-negara terdekat seperti Uni Emirat Arab dan Diego Garcia. Opsi serangan mereka antara ngebom abis-abisan atau kirim pasukan buat langsung grebek situs nuklir Isfahan demi nyita uranium punya Iran. Jadi targetnya ini bener-bener nggak mau Iran bisa punya nuklir. Sementara itu, Brazil resmi ngebatalin kesepakatan persenjataan atau kesepakatan deal senjata senilai 134 juta dolar atau sekitar 2,1 triliun rupiah sama si Rewel. Bisa dibilang ini langkah politik yang benar-benar bold banget dari Brazil. Dua perusahaan militer China nge-spill kalau mereka baru aja mencahin rekor dunia, yaitu tembakan snipernya tembus dengan akurat di jarak di atas 3,5 km atau 3.500 meter. Pabrik amunisi Chongqing Changjiang dan pabrik optik Hunan Huanan fix mengonfirmasi kalau spek peluru dan lensa optik terbaru mereka sukses bikin rekor baru ini setelah dites di tanggal 28 April kemarin. Gokilnya di mana nih? Mereka pakai peluru ukuran 8,6 mm yang tergolong lebih kecil. Biasanya sih kaliber ini didominasi sama NATO atau Mama Rika dan Inggris. Bisa nembak sejauh itu pakai peluru kecil 8,6 mm, itu artinya akurasi teknologinya tuh udah next level. Jet tempur Rusia Tu-35 nih di foto ya guys ya, itu baru aja nembak jatuh jet F-16. Nih jadi F-16 kelima yang berhasil mereka rontokin semenjak Maret kemarin. Terbukti di lapangan kalau F-16 kalah spek atau outgun pas lawan duel sama U-35 Super Flanker ini. Dan Super Flanker ini sniping, ternyata jarak jauh. Eksekusinya tuh nggak main-main, gengs. Rusia pakai rudal canggih R-37M dengan jarak tembak yang super jauh, yaitu 150 km atau lebih. Jadi musuh belum sempat deket, udah keburu meleduk duluan. Ya 150 km itu antara Jakarta-Bandung nggak sih? Dan ini langsung kerasa di bisnis. Ini Vietnam langsung tancap gas buat ngelanjutin lagi negosiasi pembelian U-35 sama Rusia. Ya mereka juga makin yakin sama performa jet tempur Sukhoi. Mantap Sukhoi. Berkat Babang Putin, keluarga Rothschild sama sekali nggak ada kontrol atas bank sentral Rusia. Rusia megang kendali penuh atas perbankannya sendiri, bukan mafia bankan dunia, yaitu Rothschild yang juga bagian elit global dan Zionis. Putin udah mendepak keluarga Rothschild dari Rusia. Dulu sempat keluarga Rothschild ada di Rusia untuk bantu-bantu perekonomian doang di sektor swasta. Tapi dengan memperkuat ekonominya juga memperketat ekonomi Rusia, Babang Putin berhasil ngebebasin rakyatnya dari Zionisme perbankan. Trump konfirmasi kalau China nggak mau lagi beli chip Nvidia karena mereka lebih fokus buat ngembangin lokal chip sendiri. X ngebutin kalau Amerika udah kehilangan posisi tawar utama mereka buat neken China lewat jalur teknologi. Nvidia sebenarnya punya chip dewa itu di atas H200 yang dibutuhin sama China, tapi China nolak demi kemandirian negara sendiri. Keren banget tuh. Trump ngewanti-wanti bakal ada efek gede dari keputusan ini karena dia udah ngerasa bela-belain jauh-jauh datang ke China terus mencabut larangan Nvidia menjual langsung ke China. Tapi sebenarnya selama ini China sebenarnya tetap bisa pakai chip Nvidia, hanya nggak beli langsung aja. Mau Trump ngakalin ngelarang dagang lewat manapun, ya Dragon of Economy dunia China pasti punya akal pinter dalam berdagang. Ya intinya gertakan teknologi Mama Rika malah bikin China makin mandiri dan Nvidia kehilangan pasar terbesarnya. Pakistan baru aja ngumumin kalau mereka bakal nyepetin proses pengembangan varian terbaru dari rudal Fatah buatan mereka. Bukan Fatah yang lain ya.
Rudal Fatah ini aslinya adalah sistem roket peluncur ganda atau Guided Multi-Launch Rocket System, Guided MLRS, jarak jauh. Dengan akselerasi ini, Pakistan bikin varian yang jarak tempuhnya lebih jauh dan akurasinya makin OP. Langkah ini diambil buat memperkuat daya tawar militer mereka di dunia. Sekaligus pertahanan biar nggak diremehin sama rival-rivalnya di jalur ekonomi juga. Intinya kalau pertahanan kuat, secara ekonomi juga sama negara-negara lain nggak akan dianggap remeh. Rusia ngebuktiin kalau mereka bener-bener gak mempan ditekan sanksi setelah mesin pesawat Superjet PD-8 buatan 100% lokal mereka dinyatakan lulus sertifikasi. Mesin ini sukses ngelewatin berbagai uji coba, mulai dari terbang 6.500 jam non-stop, ditabrak burung atau bird strike, dihantam badai es, sampai tes ketahanan non-stop 150 jam. Intinya, niat Barat untuk ngelumpuhin industri penerbangan Rusia gagal juga nih. Trump nge-spill kalau China berkomitmen beli 200 jet Boeing dengan 400 sampai 450 mesin Boeing dari General Electric. Bahkan pesanan bisa nambah katanya sampai 750 pesawat kalau pelayanannya oke. Ini kata Trump. Walau pihak Cina belum buka suara, deal ini jadi penjualan Boeing terbesar ke China dalam 10 tahun terakhir. Padahal yang dari awalnya gerombolan Trump sama teman-temannya CS-nya itu datang ke China, itu membujuk untuk China beli 500 pesawat. Nggak taunya, dealnya cuma 200. Presiden Argentina resmi mengalokasikan 100.000 hektar lahan hutan yang 4 kali luasnya Gaza ke si rewel. Lahan yang beberapa bulan lalu tertangkap basah dibakar oleh kaum Zionis. Mungkin dibakar biar bisa didudukin kali ya. Jadi ini prediksi Mel Gibson menjadi kenyataan, gengs. Si rewel bergerak ke Argentina. Rabi Kepala Tzfat Shmuel Eliyahu minta parlemen si rewel ngizinin pembangunan sinagog di Temple Mount, yaitu di atas Masjidil Aqsa, dengan merobohkan Masjidil Aqsa dan membangun kuil atau sinagog Yahudi di tempat masjid ini berdiri. Wilayah ini kan super sensitif karena tempat berdirinya Masjidil Al-Aqsa. Tuntutan kayak gini sebenarnya dianggap melanggar aturan internasional yang status quo dan bisa memicu konflik besar antara umat Muslim dan umat Yahudi. Intinya pernyataan Rabi ini sensitif banget karena nyentuh agama yang paling besar di dunia. Setelah pertemuan kemarin sama Xi Jinping, Trump tegas bilang males kirim tentara sejauh 9.500 mil buat perang demi ngebantuin Taiwan. Kebijakan abu-abu Mamarika yang bikin China nahan diri nyerang Taiwan selama 70 tahun ini resmi berakhir, gengs. Kalau Taiwan anteng nggak deklarasi merdeka sendiri, China dapat apa yang mereka mau tanpa perang. Kalau Taiwan nekat menyatakan diri merdeka dari China tahu Mamarika nggak bakal bantu juga sih selama secara militer. Negara kayak Jepang, Korsel, Filipina langsung ketar-ketir karena Mamarika ternyata lebih mentingin ninggalin temennya daripada harus jauh-jauh bela temennya. Mamarika tetap akan jualan senjata miliaran dolar ke Taiwan, tapi murni buat cari cuan doang atau sistem bisnis model, bukan buat jaminan bakal dibantu pas perang atau menjamin keamanan Taiwan. Jadi intinya Trump tahu kalau China tetap akan kejar Taiwan dan Trump milih enggak ikut campur perang jauh-jauh lawan China. Dan juga setelah habis ngobrol sama Xi Jinping, Trump curhat ini ke media. Trump sadar kalau China kebelet banget pengen ngambil Taiwan karena statusnya sebagai pusat chip dunia, yaitu otak dari AI dan teknologi. Bahkan smartphone kamu yang belinya pakai kreditan pun juga pakai chip dari Taiwan. Makanya dia nyuruh produsen chip segera evakuasi pabrik mereka dari Taiwan ke Mamarika. Trump ngaku sekarang udah banyak perusahaan Taiwan yang mulai proses pindah. Katanya targetnya 40-50% bisnis chip sedunia wajib ada di tanah Mamarika sebelum masa jabatannya habis. Lah, intinya Donald Bebek mau amainin rantai pasok teknologi Mamarika dari ancaman konflik China-Taiwan dengan menyuruh semua bisnis yang menggunakan chip atau AI mindahin pusat produksinya ke Mamarika, ninggalin Taiwan. Parah. Babang Putin Rusia bakal datang juga ke China, ketemuan juga sama Perdana Menteri Li Qiang. Mereka bakal diskusiin isu-isu penting, isu-isu yang panas, dan memperdalam kemitraan Rusia dan China, serta tanda tangan dokumen bilateral tingkat tinggi, dan membuka acara Years of Education. Intinya, di tengah status global yang makin panas, duo kekuatan besar yang ditakutin Mamarika kalau bersatu ini makin nunjukin kalau aliansi mereka makin mesra.